Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam karakter profesi tenaga kesehatan dengan materi ruang lingkup industri farmasi dan peran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter profesionalisme apoteker. Ruang lingkup industri farmasi. Farmasis di industri farmasi terlibat pula dalam fungsi pemasaran produk, riset dan pengembangan produk, pengendalian kualitas produksi dan administrasi atau manajemen, fungsi perwakilan pelayanan medis atau medical service representative atau determin yang bertugas dan langsung berhubungan dengan dokter dan apoteker untuk memperkenalkan produk yang dihasilkan industri farmasi. Pada unit produksi dan pengendalian kualitas atau quality control industri dipersyaratkan seorang apoteker untuk bidang riset dan pengembangan. Ketentuan perundang-undangan di beberapa negara mungkin mengharuskan posisi tertentu diselenggarakan oleh apoteker. Kegiatan utama apoteker industri yaitu 1. Penelitian dan pengembangan, 2. Pembuatan dan jaminan kualitas, 3. Informasi obat, 4. Aplikasi paten dan registrasi obat, 5. Uji klinis dan pengawasan pasca pemasaran, 6. Penjualan dan pemasaran, 7. Pengelolaan. Peran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter profesionalisme apoteker. 1. Seorang asisten apoteker harus menjunjung tinggi serta memelihara martabat kehormatan profesi, menjaga integritas dan kejujuran serta dapat dipercaya. Seorang asisten apoteker berkewajiban untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi. 3. Seorang tenaga teknis kefarmasian harus bertanggung jawab dan menjaga kemampuannya dalam memberikan pelayanan kepada pasien atau pemakai jasa secara profesional. 4. Seorang ahli farmasi harus mampu sebagai teladan di tengah-tengah masyarakat. 5. Seorang ahli farmasi Indonesia dalam pengabdi profesinya memberikan semaksimal mungkin pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 6. Seorang ahli farmasi Indonesia harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundangan di bidang kesehatan, khususnya di bidang farmasi. Yang terakhir, seorang ahli farmasi Indonesia harus selalu melibatkan diri dalam usaha pembangunan nasional, khususnya di bidang kesehatan. Sudah, Bu. Oke, silahkan dibuka untuk termin tanya jawab ya. Jika ada yang mau bertanya, bisa lewat chat ya. Ditutup dulu PPT-nya. Oke, terima kasih. Oke, itu tadi pemaparan dari Ucep ya. Sebetulnya materinya masih terkait dengan materi minggu lalu. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek profesi tenaga kesehatan. Submaterinya ruang lingkup industri farmasi dan peran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter profesionalisme apoteker. Silakan diajukan pertanyaannya. Sudah ada 15 dengan saya ya, 14 mahasiswa berarti. 2 lagi, siapa nih yang belum masuk? Fatimah hadir? Hadir, Bu. Oke. 2 mahasiswa yang belum masuk siapa?
Ada yang mau bertanya? Silahkan diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaannya. Maaf Ibu yang tidak hadir, Agung sama Anissa. Agung sama Nisa. Nggak ada kabar ya? Belum ada, tapi ini aku mau coba WhatsApp sih Bu. Iya, silakan. Gimana nih, Cep? Sudah ada yang bertanya? Udah ada, Bu. Belum ya? Udah, Bu. Saya mau jawab pertanyaan dari Iqbal. Oke. Sebutkan peran-peran Pancasila di Indonesia. Satu sebagai dasar negara, dua sebagai sumber hukum, tiga sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, makasih, Cep. Oke, yang lain? Maaf, Bu, izin jawab pertanyaan dari Andin. Silakan. Bagaimana kompetensi tenaga kesehatan masyarakat, yaitu mampu melaksanakan pelaksanaan kesehatan masyarakat tingkat pertama dengan melakukan pengawasan status kesehatan, diagnosis dan investigasi masalah dan gangguan kesehatan, mampu mengembangkan dan menerapkan kebijakan operasional dan perencanaan program untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat, juga mampu melaksanakan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan dan mobilisasi masyarakat untuk identifikasi dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat di tingkat pertama. Makasih, Chef. Sama-sama. Silahkan yang lain. Boleh bertanya terkait dengan profesionalisme apoteker. Pertanyaan dari Rika lagi, Bu. Silakan. Apa penerapan nilai Pancasila dalam pandemi COVID-19? Satu, yaitu peduli terhadap orang yang terkena musibah. Dua, membantu orang yang dalam kesusahan. Tiga, menjalin silaturahmi walau adanya PSBB. Udah. Menjalin silaturahmi meski ada PSBB. Tapi kenyataannya tidak boleh silaturahmi. Boleh dengan online kali, Bu? Iya, iya. Kalau silaturahmi online sudah terbiasa ya. Sejak ada fasilitas PAG dan lain-lain. Ada lagi? Sylvia, Anissa.
Ajeng, Fadilatul, mau bertanya silahkan. Enggak, Bu. Enggak. Lemes ya lagi puasa. Iya, Bu. Jam-jam lemes nih ya, jam 3. Oke, sudah tidak ada yang bertanya? Nggak ada, Bu. Oke, silakan ditutup chat presentasinya. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Uncep, terima kasih rekan-rekan mahasiswa yang sudah menyampaikan pertanyaannya pada pemateri. Sebentar saya share screen dulu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Kelihatan ya? Oke ya. Kita masuk ke submateri ruang lingkup industri farmasi, peran nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan karakter profesionalisme apoteker. Tadi sudah dipaparkan oleh Encep ya. Nah, saya tambahkan sedikit pengertian farmasi. Sebelum masuk ke farmasi, tentu teman-teman mahasiswa sudah searching ya. Apa sih farmasi? Bergerak di bidang apa sih? Nantinya mau ngapain sih setelah lulus? Pasti sudah lengkap ya. Pertanyaan-pertanyaan sebelum memilih farmasi sudah terjawab pastinya. Gimana, Cep? Betul? Ketika jadi anak farmasi sudah tahu kan seluk-beluk tentang farmasi itu apa? Gimana, Cep? Tahu semuanya sih enggak, Bu, cuma sedikit-dikit aja tahu, Bu. Ya, tapi pada akhirnya tahu mau kemana ya? Tahu, Bu. Oke. Farmasi bahasa Inggrisnya farmasi, bahasa Yunani farmakon yang berarti adalah obat. Adalah satu ilmu kombinasi antara ilmu kesehatan dan ilmu kimia. Anak-anak farmasi itu anak-anak yang pintar karena dia belajar kimia itu berkaitan dengan rumus-rumus. Ya, saya sendiri belum tentu bisa itu belajar kimia karena saya bukan orang IPA ya, saya orang ya. Beruntung sekali teman-teman yang sudah bisa masuk ke dunia farmasi ya, ke ilmu pengetahuan tentang farmasi. Mempelajari tata cara penyediaan obat menjadi bentuk tertentu sehingga siap untuk dijadikan obat suatu penyakit. Selain itu, farmasi juga mempelajari pengembangan ilmu dan teknologi pembuatan obat dalam bentuk sediaan yang dapat digunakan untuk menyembuhkan kondisi pasien. Ya, melalui tangan-tangan apoteker, seseorang bisa selamat dari maut misalnya. Keren itu. Apoteker tuh menurut saya keren ya. Menjadi salah satu tangan-tangan penyelamat. Gitu. Orang yang ahli dalam bidang farmasi disebut apoteker. Ruang lingkup dari praktik farmasi termasuk praktik farmasi tradisional seperti peracikan dan penyediaan obat, serta pelayanan farmasi modern yang berhubungan dengan layanan terhadap pasien. Di antara layanan klinik, evaluasi efikasi dan keamanan penggunaan obat, dan penyediaan informasi obat. Nah, ini sejarahnya. Sudah pernah belajar tentang sejarah farmasi? Halo?
Belum ya? Oke, sejarah farmasi dan kedokteran sangat dipengaruhi oleh para tokoh. Tokohnya adalah Hippocrates, terus ada Dioscorides abad ke-1 Masehi dan Galen 120 sampai 130 Masehi. Hippocrates seorang dokter dari Yunani, beliau adalah dokter dari Yunani yang sangat dihargai karena secara ilmiah memperkenalkan farmasi dan kedokteran. Selain itu, Hippocrates juga membuat sistematika dalam pengobatan, menyusun uraian tentang ratusan jenis obat-obatan, dan dinobatkan sebagai bapak ilmu kedokteran. Dioscorides, seorang dokter Yunani yang memiliki keahlian dalam bidang botani, beliau juga adalah orang pertama yang menggunakan ilmu tumbuhan sebagai ilmu farmasi terapan, dan kemudian menghasilkan karya dengan sebutan De Materia Medica. Beliau mengembangkan ilmu farmakognosi dan menghasilkan obat-obatan yang dibuat seperti napidium, opium, ergot, ios, ciamus, dan cinnamon. Nah, itu bahasa-bahasa orang apoteker ya. Saya masih awam. Yang selanjutnya ada Galen, seorang dokter dan ahli farmasi bangsa Yunani yang berkeluarga negaraan Romawi. Beliau terkenal setelah menciptakan sistem pengobatan, fisiologi, dan patologi yang merumuskan kaidah-kaidah yang banyak diikuti selama 1.500 tahun. Beliau juga dinobatkan sebagai pengarang buku terbanyak di zamannya dan meraih penghargaan untuk 500 bukunya tentang ilmu kedokteran farmasi, serta 250 buku lainnya tentang filsafat, hukum, maupun tata bahasa. Keren banget ya. Bikin satu buku aja susahnya minta ampun. Ini bukunya ratusan. Hasil karyanya di bidang farmasi, uraian mengenai penyediaan obat yang sekarang dikenal dengan sebutan farmasi galenik. Nah, kalau kita sebut apotik atau farmasi, pasti kita ingat ada gambar ular yang melilit di sebuah wadah ya. Pengetahuan tentang obat dan pengobatan selanjutnya berkembang lebih tradisional pada zaman Yunani ketika Hippocrates memperkenalkan metode dasar ilmiah dalam pengobatan. Dalam zaman Yunani itu dikenal pula Asklepios atau Aesculapius dan putrinya Hygeia. Lambang tongkat Asklepios yang dililit ular saat ini dijadikan lambang penyembuhan kedokteran. Sedangkan cawan atau mangkok Hygeia yang dililiti ular dijadikan lambang kefarmasian. Ini lambang-lambang kefarmasian. Tentunya sudah tidak asing ya untuk teman-teman mahasiswa farmasi. Nah, sudah tahu ya pasti ya arti dari lambang ini? Dia sudah tahu? Oke. Kita bahas sama-sama nih. Arti dari lambang ular dan cawan ini hubungannya apa gitu dengan farmasi? Nah, kita tahu ular adalah hewan yang memiliki racun atau bisa yang dapat mematikan. Tapi konon racun tersebut bisa juga menjadi obat yang bermanfaat untuk menyembuhkan. Farmasi adalah tenaga kesehatan yang berperan dalam hal obat-obatan. Obat memiliki fungsi yang sebenarnya untuk menyembuhkan. Tetapi obat juga dapat menjadi racun yang dapat membunuh jika disalahgunakan. Inilah persamaan antara racun pada ular dan obat. Sehingga digunakan gambar ular sebagai lambang farmasi. Seperti ganja ya. Ganja, apalagi tuh? Morfin. Itu kan bisa dijadikan obat untuk penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit tertentu ya, yang mungkin sudah stadiumnya tinggi. Dulu ada teman saya, dia sakit liver.
sakit liver, udah stadiumnya udah tinggi. Jadi dia dikasih morfin biar nggak merasakan sakit. Tapi ketika morfin itu digunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan, itu bisa membunuh orang. Juga bisa kecanduan ya. Terus masa depannya juga jadi berantakan. Nah, ini ada logo juga, ada logo Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia, ISMA Farsi. Yang berarti gelas dan ular ini melambangkan nilai-nilai kefarmasian yang berorientasi pada penemuan senyawa obat baru. Lambang ular digunakan karena memiliki bisa yang dapat menjadi racun dan bisa juga menjadi obat. Gelas menunjukkan bahwa efek yang dihasilkan tersebut bergantung pada dosisnya. Ya. Jadi obat kalau dosisnya tepat dia bisa menyembuhkan, tapi kalau dosisnya berlebihan itu bisa mematikan. Gitu ya. Belum lama ada kasus anak kecil makan sate terus meninggal karena di sate itu dikasih sianida. Sianida itu untuk apa ya? Sudah pernah bahas belum? Di perkuliahan sudah pernah dibahas zat sianida? Halo? Belum, Bu. Belum ya. Oke, tapi sudah dengar ya, ada anak kecil meninggal karena makan sate yang dibawa ayahnya seorang Gojek, dan sate itu dikasih oleh orang gitu. Nah, akhirnya anaknya yang makan sate itu meninggal karena sate itu ada zat sianidanya. Gitu ya. Itu. Kalau zat-zat tertentu, zat-zat kimia tertentu dijual bebas, dikhawatirkan seperti itu tuh. Nah, di sini ada gambar buku nih. Buku menjadi dasar kaki gelas menunjukkan bahwa farmasi berlandaskan nilai-nilai pendidikan. Begitu pula kehidupan farmasi dan organisasi ini. Posisi buku yang terbuka menunjukkan bahwa para anggotanya harus terus belajar dan menimba ilmu demi kekokohan farmasi dan organisasi ini. Nah, ini PR nih buat teman-teman mahasiswa yang sudah terjun di dunia farmasi. Harus terus belajar, terus agar dunia kesehatan lebih maju lagi, lebih keren lagi. Karakteristik terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Tadi kita bahas sedikit tentang farmasi ya. Sebagai suatu dasar negara dan pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki ciri khas atau karakteristik tersendiri, membedakannya dengan ideologi yang lain yang ada di dunia. Adapun karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Jadi di Pancasila itu diakui keberadaan Tuhan sebagai pencipta semesta. Nah, sebagai manusia beriman, kita harus meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau kita yakin, kita pasti taat. Kalau kita belum taat, berarti kita belum yakin penuh. Nah, silakan ditanyakan kepada hati masing-masing, apakah kita sudah yakin? Gitu. Apakah kita sudah yakin? Kalau kita sudah yakin, apakah kita sudah taat? Nah, itu ya. Taat dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di agama kita diajarkan apa sih perintah dari Allah sebagai umat Muslim, dan apa larangan-larangan dari Allah itu sebagai kita umat Muslim.
Agama kita sudah mengajarkan hal tersebut. Nah, itu tadi sila pertama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Ini nilai-nilai pada sila kedua ya. Tidak boleh diskriminasi. Kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Sila ketiga, Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia sebagai suatu persatuan yang akan mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, serta mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak mudah terpecah belah oleh sebab apapun. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama pelaksanaan demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Di dunia kerja juga diterapkan asas-asas musyawarah. Ketika di lapangan misalnya ada suatu masalah, itu harus diselesaikan dengan musyawarah. Meskipun hukum tetap berlaku ya. Meskipun hukum akhirnya tetap berlaku. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, ini ada pengertian profesionalisme menurut para ahli. Pak Muji mengatakan profesionalisme adalah lapangan kerja tertentu yang diduduki oleh orang-orang yang memiliki kemampuan tertentu. Seperti apoteker. Dia punya kemampuan di bidang obat, meracik obat, dan lain-lain. Tentang obat. Dan sebelumnya dia harus sekolah di farmasi. Gitu ya. Ini menurut Pak Muji. Corten Alfonso, arti profesionalisme adalah sebagai kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Longman, profesionalisme adalah sebagai tingkah laku, keahlian atau kualitas dan seseorang yang profesional. Ciri-ciri profesionalisme menjadi seorang profesional di bidang pilihan kita berarti lebih dari sekedar mengenakan jas dan dasi atau memiliki gelar sarjana dan gelar yang terkenal. Profesionalisme juga berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku selama bekerja. Oke, bagaimana kita berperilaku selama bekerja? Profesional sejati memiliki sejumlah karakteristik penting yang dapat diterapkan pada hampir semua jenis bisnis, diantaranya itu berpenampilan rapi, yang selanjutnya percaya diri tapi bukan sombong. Ya, tetap meskipun percaya diri tetap sopan, berbicaranya baik saat berinteraksi dengan pelanggan, atasan atau rekan kerja, terus harus tetap tenang, bahkan saat situasi tegang. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah kita sesuai dengan pesan yang kita sampaikan kepada orang lain. Seperti apoteker itu kan berhadapan dengan masyarakat ya. Itu ketika melayani masyarakat, bicaranya harus hati-hati. Harus percaya diri tapi tidak sombong, terus harus sopan. Ya, jangan sampai dinilai negatif oleh masyarakat atau pasien ketika melakukan pekerjaan sebagai profesional seorang farmasi, seorang apoteker. Selanjutnya, melakukan apa yang kita katakan akan kita lakukan. Sebagai seorang profesional, kita akan diandalkan untuk menemukan cara menyelesaikan pekerjaan, menanggapi orang dengan segera, dan menindaklanjuti janji pada waktu yang tepat juga penting.
karena ini menunjukkan keandalan. Berada di tempat kerja tepat waktu, mulai rapat tepat waktu, dan mengikuti semua komitmen kita. Sebagai mahasiswa contohnya, menyelesaikan tugas tepat waktu. Waktunya presentasi, presentasi. Materi sudah siap. Selanjutnya, jadilah ahli di bidang yang kita tekuni. Para profesional berusaha keras untuk menjadi ahli di bidangnya, yang membedakan mereka dari kelompok lainnya. Ini dapat berarti melanjutkan pendidikan dengan mengambil kursus, menghadiri seminar, dan mendapatkan gelar profesional terkait. Ya, kalau sudah selesai nanti kuliah, bisa melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Terus ikut-ikut seminar-seminar, kursus, dan lain-lain. Itu penting. Selanjutnya, berperilaku moral dan etis. Profesional seperti dokter, pengacara, dan akuntan publik harus mematuhi kode etik yang ketat. Meskipun perusahaan atau industri tidak memiliki kode tertulis, kita harus selalu menunjukkan perilaku etis. Jadi nilai-nilai, ketika nilai-nilai Pancasila sudah diimplementasikan, maka seorang bisa profesional melaksanakan tugas-tugasnya meskipun tidak ada kode tertulis. Selanjutnya, mempertahankan ketenangan. Seorang profesional harus menjaga ketenangannya bahkan ketika menghadapi situasi yang sulit. Misalnya, jika kolegi atau klien memperlakukan kita dengan cara yang agresif, kita tidak boleh menggunakan jenis perilaku yang sama. Ya, apoteker menghadapi bertemu dengan masyarakat, banyak bertemu dengan masyarakat dan lain-lain. Nah, ketika ada permasalahan, kita tidak boleh menonjolkan emosi. Kita harus tetap mempertahankan ketenangan. Ya, karena apa? Karena 3 kunci sukses itu saya pernah bilang ada cerdas secara IQ, EQ, dan SQ. Ya, cerdas secara emosi. Selanjutnya, memiliki etiket telepon yang baik. Etiket ponsel juga merupakan komponen penting dari perilaku profesional. Ini berarti mengidentifikasi diri dengan nama lengkap, perusahaan, jabatan ketika kita menelpon. Ini tambahan ya. Ini tambahan saja. Nanti ketika rekan-rekan mahasiswa sudah terjun ke dunia kerja. Gunakan nada yang tepat. Silakan dipelajari nanti. Selanjutnya, jadilah terstruktur dan terorganisir. Seorang profesional dapat dengan cepat dan mudah menemukan apa yang dibutuhkan. Area kerja kita harus rapi dan teratur. Dan tas hanya berisi apa yang diperlukan untuk janji temu dan presentasi kita. Area kerja yang berantakan akan terlihat tidak profesional. Nanti kalau sudah di dunia kerja, usahakan rapi. Ya, karena kalau belum rapi berarti belum profesional. Selanjutnya, bertanggung jawab pada kesalahan. Profesional bertanggung jawab atas tindakan mereka setiap saat. Jika kita membuat kesalahan, akui kesalahan tersebut dan coba perbaiki jika memungkinkan. Jangan mencoba menyalahkan rekan kerja. Jika perusahaan melakukan kesalahan, ambillah tanggung jawab dan bekerja untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu tadi tentang profesional ya. Contoh standar profesional meliputi akuntabilitas, artinya bertanggung jawab atas tindakan mereka, terus kerahasiaan, menjaga kerahasiaan semua informasi sensitif dan jauh dari mereka yang tidak seharusnya memiliki akses ke sana. Itu ada, kalau seorang apoteker ada janjinya ya, harus menjaga rahasia. Kecuali untuk keperluan penyidikan. Itu ada di kode etik tenaga farmasi. Selanjutnya, kewajiban fidusia, menempatkan kebutuhan klien di atas kebutuhan mereka sendiri. Selanjutnya, kejujuran, selalu jujur. Selanjutnya, integritas,
memiliki prinsip moral yang kuat. Ya, memiliki prinsip moral yang kuat. Selanjutnya taat hukum, mengikuti semua hukum yang mengatur di yurisdiksi tempat mereka melakukan aktivitas. Selanjutnya, loyalitas, tetap berkomitmen pada profesinya. Objektivitas, tidak terpengaruh dan dipengaruhi oleh bias. Transparansi, mengungkapkan semua informasi yang relevan dan tidak menyembunyikan apapun. Transparan. Nah, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi panutan dalam bertingkah laku bagi rakyat Indonesia. Ya. Sudahkah kita bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sebagai warga negara yang baik, kita seharusnya tidak hanya menghafal Pancasila. Semua orang pasti hafal Pancasila. Tapi penerapannya tidak semudah menghafal. Jadi, tidak hanya menghafal, kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar tercapai seluruh cita-cita bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki jiwa Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila ke dalam tingkah laku kita. Salah satunya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan tugas sebagai seorang tenaga farmasi yang profesional. Itu ya. Sedikit tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya yang bertanya ya. Saya mau bertanya ke bentar ya, saya mau bertanya ke admin. Admin mana admin? Hadir ya, admin. Admin, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila di dunia kefarmasian? Menurut pengalaman ya, menurut pengalaman admin ketika berhubungan dengan dunia farmasi. Halo, Kayak ya. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas, Bu. Oke. Menurut admin sendiri, apakah sudah maksimal? Kalau dari keseluruhan, sepertinya mungkin udah, Bu. Sepertinya ya. Oke, terima kasih admin. Ya, ada yang mau menanggapi yang lain? Silakan. Yang lain yang mau menanggapi.
dunia pasar obat-obatan misalnya, transaksi obat-obatan ya, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah ada yang merugikan masyarakat? Mungkin ada yang punya pengalaman pribadi dengan dunia kefarmasian, dunia obat-obatan ya. Ada yang mau menanggapi? Oke, saya mau bertanya lagi ke Fadilatul Qoimah. Bisa terdengar suara saya? Iya, Ibu. Ini lagi di rumah? Enggak, Bu. Lagi ada acara di yayasan gitu. Oh gitu. Oke ya, mengenai jual beli obat ya, jual beli obat yang sebetulnya berbahaya untuk diperjualbelikan bebas, menurut Fadilatul Qoimah gimana? Apakah itu dibolehkan? Sebenarnya untuk jual beli obat yang memang kayak untuk kayak seperti narkotik gitu-gitu kan itu harus ada resepnya sendiri ya, Bu ya. Jadi sebenarnya bukan diperjualbelikan bebas ya, Bu. Kalau misalkan di apotik beda lagi kalau misalkan ceritanya kayak dia beli di online atau black market itu yang diperjualbeli bebas itu kali ya, Bu. Jadi kalau misalkan kebijakannya untuk yang black market memang sudah tidak boleh ya, Bu. Kan emang udah ada peraturan undang-undangnya. Tapi kalau misalkan untuk yang memang penyakitnya seperti itu, kayak seperti tadi ada morfin kan memang untuk pereda sakit yang benar-benar tidak bisa ditahan ya, kayak kanker gitu kan dia pakainya morfin ya, Bu. Jadi ya memang diperbolehkan. Kayak pernah ada kasus bukan, Bu, yang menanam ganja di belakang rumahnya tapi ternyata sebenarnya itu buat istrinya, terus ternyata itu jadi masalah. Iya, betul. Jadi, malah memang jadi kembali lagi ke peraturannya. Sebenarnya kalau memang sebenarnya dari awal sudah ada peraturannya, harusnya dia izin dulu. Mungkin nggak apa-apa, mungkin itu karena dia ketahuannya karena udah sampai bertahap ke mana-mana, maksudnya udah sampai memakai gitu-gitu ya, Bu ya. Jadi kayak ibaratkan kayak memproduksi sendiri jatuhnya ya. Makanya dia bisa dikenakan pidana. Kalau menurut aku sih gitu sih, Bu, tapi kurang tahu untuk pandangan dari sudut lainnya. Iya, oke, terima kasih Pak Dilatul. Memang dilema ya, seperti yang kasus menanam ganja untuk pengobatan istrinya. Kalau berobat ke rumah sakit mungkin tidak ada biaya karena memang mahal gitu. Terus ketika dia menanam itu kena pasal, itu kan jadi dilema ya. Iya. Kalau pakai hati, pakai hati itu hati kita membolehkan, tapi aturan hukum itu dilarang. Dilema sih. Iya, benar. Mungkin dikhawatirkan kalau boleh menanam, akan banyak orang yang menanam barang-barang dengan alih. Iya, itu bisa membahayakan generasi penerus. Nah, kalau si Anida tadi itu belinya di black market atau di online bisa ya? Mungkin bisa ya, Bu. Kayak sejenis apa tuh? Kayaknya ada yang jual di black market di klub-klub night gitu. Kayaknya ada deh, Bu. Atau
dia punya kenalan yang orang farmasi dalamnya mungkin, jadi dikiranya atau ada permainan dalam gitu deh Bu kayaknya, Ya, makanya sianidanya bisa sampai keluar. ya. Terus sianida itu nggak bisa keluar. Nggak bisa keluar sembarangan ya. Nah, Nggak bisa keluar sembarangan. ya, itu tadi ketika nilai-nilai agama, nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan, yang terjadi akhirnya bisa merugikan orang lain. Seperti beli sianida akhirnya dipergunakan untuk meracuni orang, gitu ya. Padahal itu tidak diperjualbelikan bebas, cuma dikhawatirkan ada oknum-oknum ya, oknum-oknum dari orang yang bermain di dunia obat-obatan. Itu yang dikhawatirkan. Makanya kenapa generasi penerus yang belajar di dunia kefarmasian itu selalu diingatkan tentang nilai-nilai yang tidak boleh merugikan orang lain. Terus ketika sudah lulus di sekolah farmasi, terus bekerja di dunia farmasi atau sudah jadi seorang apoteker, itu nanti ada kode etiknya. Kode etik misalnya tadi tidak boleh mempergunakan jabatannya untuk merugikan orang lain dan lain-lain. Ya, itu kenapa seorang apoteker harus punya profesionalisme di dunia kerjanya. Karena kalau tidak profesional, bahaya. Bukan memberikan kesembuhan untuk orang lain, bisa jadi malah menjadi penyebab kematian orang lain. Gitu. Seorang apoteker itu sangat mulia. Ya, sebagai perantara hidup dan kelangsungan hidup seseorang. Karena dia punya ilmu khusus bagaimana menciptakan obat yang bisa menyembuhkan penyakit A, B, C, dan C, A, B, C, dan D. Gitu. Seperti dokter. Ya, meskipun yang menentukan itu Allah. Cuma melalui tangan-tangan dokter, tangan-tangan apoteker, perawat, seorang bisa melangsungkan kehidupannya. Ya, bersyukur bisa kuliah di farmasi. Bersyukur punya orang tua yang peduli mau menyekolahkan anaknya di sekolah farmasi. Karena itu tidak murah, tidak mudah. Tidak semua anak-anak punya kesempatan belajar di dunia farmasian. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, tidak ada yang bertanya? Sudah paham berarti ya? Oke. Pesan saya sebagai seorang yang nanti akan terjun ke dunia farmasian, jangan bosan-bosan untuk terus belajar ikut seminar-seminar dan lain-lain. Ya, karena dokter farmasi itu orang yang ikut berjasa di bidang pembangunan sebuah negara. Kalau negara tidak punya tenaga
kesehatan yang profesional itu bisa bahaya. Contoh, sekarang kita sedang di apa namanya, diuji dengan COVID. Kalau dokternya, terus perawatnya, terus apotekernya tidak profesional, mungkin sudah banyak korban-korban jiwa berjatuhan. Banyak warga negara Indonesia yang meninggal berkat jasa-jasa nakes. Negara kita pelan-pelan akan bisa pulih lagi. Kita bisa lihat perjuangan dokter-dokter, terus perawat, apoteker yang berani menjadi garda terdepan ya dalam penanganan COVID. Sampai ada yang meninggal, bahkan ada yang meninggal. Oke ya, ini nggak ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri ya. Iya, Bu. Oke, libur mulai kapan? Tanggal 10, Bu. Oke, tanggal 10 ya. Minggu depan sudah libur. Oke, terima kasih banyak. Sudah mau hadir atau bisa hadir di perkuliahan hari ini, meskipun dalam kondisi lemas mungkin, sedang menunggu detik-detiknya azan maghrib. Tetap semangat ya, tinggal berapa hari lagi. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kekurangan ya. Karena kekurangan memang milik saya, kelebihan hanya milik Allah. Gitu. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat menyelesaikan ibadah puasanya, terus selamat menyambut Idul Fitri. Tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan. Satu lagi, tetap jadi anak soleh dan soleha. Oke ya, karena itu cita-cita orang tua itu satu, punya anak yang soleh dan soleha. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silakan boleh keluar. Mohon maaf lahir batin ya, Bu. Ya, sama-sama Pak Dilatul. Pulang kampung nggak? Enggak, Bu. Kampungnya di mana? Surabaya, Wah, kejauhan. jauh ya, Bu. iya. Harusnya pulangnya dari hari tanggal 4. Teman saya kemarin ke Jawa Timur, tanggal 4 pulang. Bisa. Fatima pulang kemana? Oh, masih bisa ya, Bu? Nggak pulang, Bu. Kenapa nggak pulang? Jonggol. Nggak punya kampung. Oh, orang Kalideres. Surabaya. Asli itu. Mama sih lahir di sini, cuman nenek kakek aja yang Aceh. Oh, orang Aceh. Ada keturunan Aceh Iya. ya? Tapi ada Iya, masih Bu. pulang kampung ke sana? Enggak? Pernah? Masih pulang. Ya. Ada saudara ya di Aceh? Hampir semuanya saudara. Oh, gitu. Iya, soalnya dulu kan nikahnya itu nggak jauh-jauh dari lingkungan situ. Iya. Kalau di Aceh itu unik ya. Iya, Bu. Siapa lagi ini? Rika pulang kampung kemana? Hah? Suaranya hilang-hilangan ya. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.